Sebelum melakukan kegiatan hidroterapi, sebaiknya kita melakukan beberapa pemanasan, baik untuk ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Pemanasan bisa dilakukan 10-15 menit. Kemudian kita bisa melakukan olahraga inti 30 menit. Fase yang pertama, kita bisa melakukan mental adjustment dan juga disengagement, di mana ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut pasien terhadap air, serta untuk melatih pernapasan dalam air, meliputi menahan nafas dalam air, dan juga mengontrol hembusan nafas agar tidak menghirup atau menelan air. Kemudian, kita bisa memberikan instruksi gerakan menjadi bebas secara fisik dan mental di dalam air selama proses berdiri, berjalan, melompat, dan juga berhenti. Baik, kemudian kita masuk pada fase kedua, yaitu rotasi. Yang pertama adalah transversal rotation control, di mana latihan ini untuk membantu mengontrol serta menyusun semua gerakan rotasi yang ada pada aksis frontotransversal. Kemudian dilanjut sagittal rotation control, di mana ini untuk menata dan mengontrol gerakan berputar yang berpusat pada aksis sagittotranversal. Kemudian dilanjut longitudinal rotation control, di mana latihan ini untuk menata dan mengontrol gerakan berputar yang berpusat pada aksis sagittofrontal. Kemudian setelah itu kita masuk ke combined rotation, di mana gerakan ini untuk melatih kemampuan mengontrol semua kombinasi rotasi. Jadi terdapat beberapa kombinasi rotasi seperti rotasi dalam air yang kemudian disusul dengan rotasi yang kita mengontrol pada bagian kepala pasien. Setelah itu kita masuk ke fase 3, yaitu equilibrium, di mana yang pertama adalah balance in stillness, di mana kita melatih kemampuan untuk memelihara atau mengganti posisi di dalam air. Kemudian setelah itu adalah turbulent gliding, di mana di sini kita melakukan relaksasi di dalam air dengan posisi mengapung terlentang dengan support terapis dengan arah gerak berputar atau turbulence. Setelah itu kita masuk ke fase keempat, yaitu movement control, di mana di sini kita menerapkan simple progression dan basic progression, yaitu latihan berpindah tempat secara mandiri dengan mengapung di dalam air yang bergantung pada kemampuan individu. Kemudian untuk metode Batra-Gatz tidak ada fase tertentu, tetapi di sini kita melakukan re-education terkait dengan gerakan active assisted, di mana di sini kita mencoba untuk mengaktifkan dari sisi ekstremitas bawah pasien dengan memegang pada bagian bawah aksila pasien, yang kemudian shoulder-nya itu tangan di bawah kepala. Kemudian kita latih untuk stabilisasi dan juga movementnya. Di sini sama seperti yang tadi, tapi kakinya itu sedikit di bawah aduksi dengan adanya resisten pada otot agonis dan stretching pada otot antagonis. Kemudian kita lanjut untuk melatih postural dan juga fleksibilitas untuk meningkatkan kualitas dari hidup dan juga peningkatan dari range of motion. Batra-Gatz adalah salah satu metode dari PNF, sehingga kita bisa menerapkan beberapa diagonal PNF pada lower extremity maupun upper extremity. Adapun dalam metode Batra-Gatz ini dikembangkan di Jerman, dan kita untuk memperbaiki
kontrol kepala dan terang, muscle balance, equilibrium, dan juga menambah range of motion. Kemudian di sini kita menerapkan diagonal pen F pada anggota gerak atas. Kemudian tidak lupa kita latih terkait gerakan fungsional baik yang ada di upper extremity dan lower extremity. Di sini kita melakukan gerakan abduksi pada kaki. Selain itu juga kita bisa menerapkan gerakan-gerakan kecil seperti inversi ataupun eversi pada ankle, dan kita tambah juga dengan beberapa modifikasi untuk melatih equilibrium pasien.